Halo semua, perkenalkan nama saya Aung dengan NIM Ginono 25183 dari kelompok A1. Hari ini saya akan membahas tentang anatomi organ core. Nah, mari kita mulai dengan struktur eksternalnya. Nah, jantung memiliki beberapa fasies atau pembukaan utama. Fasies anterior yang didominasi oleh ventriculum destra dan anterium dextrum. Di sini kita juga bisa melihat pembuluh darah besar seperti arcus aortae, vena cava superior, dan truncus pulmonalis. Pada bagian bawah terdapat fascia diafragmatica yang terdiri dari ventriculum sinistra dan apex jantung. Landmark penting lainnya adalah sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya vena cariaca magna dan arteri corona kiri. Terus ada skeleton cordis. Sebelum masuk ke bagian dalam, kita perlu memahami skeleton cordis, yaitu kerangka fibrosa jantung. Kerangka ini terdiri dari 4 cincin fibrosa, yaitu annulus fibrosus untuk katup pulmonal, aorta, mitral, dan tricuspid. Nah, cincin ini dihubungkan oleh trigonum fibrosum, yaitu ada sinister dan dexter yang berfungsi sebagai isolator listrik antara atrium dan ventricle sekaligus tempat melekatnya otot jantung. Nah, sekarang mari kita masuk ke core interna. Nah, kita mulai dengan atrium dextra dulu. Pada atrium dextra itu feature utama di sini adalah musculi pettinati pada dinding anterior dan crista terminalis. Pada sikat anterior yaitu septum interatrial terdapat fossa ovalis dan pinggirannya yang disebut limbus. Kita juga bisa melihat muara dari vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius. Nah, di sini vena cava inferior itu masuk ke jantung dengan katup eustachius dan sinus coronarius itu masuk dengan katup trapezium. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke ventriculus dexter. Pada ventriculus dexter, dindingnya memiliki tonjolan otot yang disebut trabeculae canei. Trabeculae canei. Darah itu masuk melalui valva tricuspidalis yang ditahan oleh chordae tendinae yang terhubung ke musculus papillaris anterior, posterior, dan septal. Feature unik di sini adalah septomarginal trabecula. Di bahasa Latin itu trabecula septomarginalis ya, atau moderator band yang membawa sistem konduksi jantung. Darah itu kemudian keluar melalui conus arteriosus menuju katup pulmonal. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang atrium sinister. Atrium sinister itu menerima darah yang kaya oksigen dari 4 vena pulmonalis. Bagian dalamnya cenderung halus dan kecuali pada bagian auricula sinistra, bagian dalamnya cenderung halus. Nah, di bagian septum kita bisa melihat valvula foramen ovale yang merupakan sisi dari sirkulasi jernih. Nah, ada 4 vena pulmonalis kan, 2-nya dari sinister dan 2-nya dari dexter. Kalau yang dari sinister itu ada superior sama superior sama inferior. Terus kita lanjut ke ventriculus sinister. Ventriculus sinister itu memiliki dinding yang jauh lebih tebal karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Di sini terdapat valva mitralis, nama lainnya bicuspid, yang terdiri dari cupis anterior dan posterior. Sama seperti sisi kanan, katup ini menggunakan chordae tendinae dan musculus papillaris yang kuat untuk mencegah katup
berbalik arah saat jantung berkontraksi. Darah kemudian dipompa keluar melalui arkus aorta. Nah, selanjutnya kita lanjut ke katup jantung. Nah, ini adalah tampak dari atas ya, kelihatan apa yang bisa dilihat dari atas. Superior view, ya gitu. Tampilan trombasi ini memperlihatkan keempat katup dan satu bidang. Kita bisa melihat valva tungki pulmonalis dan valva aorta yang masing-masing memiliki 3 ketup semiluna. Di bawahnya terdapat valva mitralis dan yang di sebelah kiri dan valva tricuspidalis di sebelah kanan yang dijangkar oleh anulus fibrosus masing-masing. Terus ada terakhir, nah kita bisa membahas sedikit tentang fungsinya. Selama fase diastole, katup arterioventricular yaitu mitral dan tricuspidalis itu terbuka untuk pengisian darah. Selama sistole, tekanan ventrikel memaksa katup ini tertutup untuk menjaga aliran balik. Pada saat yang sama, katup semilunaris seperti valva aorta itu terbuka. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa adanya nodulus dan lunula pada katup semiluna yang memastikan katup tertutup rapat, serta lubang arteri korona yang berada tepat di atas pangkal katup aorta. Nah, pengisian darah melalui arteri korona ini bisa terjadi pada akhir fase sistolit aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.